Hai, aku Anin dan pada kali ini kita akan belajar tentang Dynamic Routing EIGRP. Selamat menonton. Nah, pada video sebelumnya kan kita menggunakan yang statik nih. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan yang dinamik. Jadi kalau menggunakan statik itu kan kita harus merouting satu persatu. Nah, kalau misal saya menambahkan router baru, maka kita harus mengkonfigurasi satu persatu di router yang lama. Nah, jika menggunakan dynamic, routing kita itu tidak perlu dilakukan secara satu persatu, cukup konfigurasi di router yang baru. Di sini saya sudah menyiapkan satu topologi, di mana topologi ini itu ada router dengan IP 10.10.10.1 yang dia itu menyambung ke 10.10.10.2. Nah, kemudian si router ini itu dia menyambung lewat jalur 10.1 menuju ke PC1 yang memiliki IP 10.2. Terus si router 2 itu dia nyambung ke jalur 20.1 untuk mencapai si 20.2. Terus kita akan sambung-sambungkan untuk topologinya agar mereka itu sambungannya menjadi hijau. Kita ke router 1 terlebih dahulu, ke bagian CLI, ini no, terus enter, terus N, terus conf T. Terus di sini kita masuk ke interface gig 0/1. Jadi ini 0/1 itu dia yang menuju ke PC. Nah, di sini kita tambahkan IP address 10.10. Untuk yang 0/1 itu 192.168.10.1, terus 255.255.255.0 no shutdown. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang 0.0. Di sini kita ke interface gig 0/0. Terus masukin IP-nya, IP add 10.10.10.1. Terus masukin subnet mask-nya. Habis itu no shutdown. Nah, ini belum hijau karena dari routernya itu, router yang kedua itu belum diaktifkan gig 0/0-nya. Ke CLI, terus ini no. Terus kita ke interface, kita ke N dulu, terus conf T, terus ke interface gig 0/0. Terus di sini kita masukkan IP address-nya 10.10.10.2, terus masukkan subnet mask-nya. Terus no shutdown. Nah, ini dia sudah berubah jadi hijau, berarti tinggal yang arah ke PC nih. Yang arah ke PC dia itu lewatnya 20.1. Jadi kita ke interface gig 0/1. Terus IP add 192.168.20.1, terus masukin subnetnya, terus no shutdown. Nah, ini sudah menjadi hijau semua. Habis itu di sini kita exit. Terus kita akan pasang IP di masing-masing PC. Yang pertama itu di PC 1, yaitu IP-nya 10.2. 192.168.10.2. Terus untuk gateway-nya itu 10.1. Ini bisa kita salin aja. Terus kita tempel di sini. Ini ganti 1. Terus untuk yang PC 2 yaitu IP-nya 20.2. Kita ke bagian desktop, terus IP, terus di sini kita tempel ganti 20.2. Terus subnet mask-nya juga jangan lupa. Terus yang ini kita tempel. Nah, ini diganti 20.1. Nah, kalau udah kita akan lanjut untuk konfigurasi dynamic routing-nya. Nah, jadi kalau static routing itu kita menuliskan subnet mask gateway secara manual. Misalnya kan seperti ini nih. Kalau kita pakainya itu yang static kan kita harus menuliskannya seperti IP root, terus IP-nya berapa, terus subnet mask-nya berapa, terus tujuannya kemana. Tapi kalau pakai dynamic routing itu bisa pakai yang namanya advertise connected network. Di sini saya tuliskan saja di sebelah sini, advertise connected network. Jadi advertise connected network itu hampir sama seperti mempromosikan IP-nya. Kita ke router 1. Terus di sini bisa exit dulu. Terus do show IP root. Nah, di sini tuh ada C. Di sini ada huruf C2. Yang pertama itu 10.0 sama 192.168.10.1. Jadi C itu melambangkan connected. Nah, IP inilah yang nanti akan kita promosikan. Nah, pertama kita akan mengcopy untuk IP yang atas ini. Kita copy, terus bisa kita paste di sebelah sini. Aduh, salah. Kita paste di sebelah sini. Terus kita buka lagi untuk yang kedua itu bisa kita copy, terus kita pastekan di sini. Nah, jadi untuk yang 10.10.10.0 itu dia yang gig 0/0. Gig 0/0 sama dengan ini. Terus untuk yang 192 itu berarti dia ikutnya pakai yang gig 0/1. Nah, ini yang IP ini bisa saya geser dulu. Terus kita juga akan mengecek yang sama di router 2. Jadi itu tadi perintahnya do show IP root.
Nah, ini di copy. Terus ini gig 0/0 sama dengan, terus kita bisa buka lagi. Terus kita pastekan yang ini gig 0/1. Sorry, yang atas ini. Kita copy. Ini gig 0/1 sama dengan. Nah, berarti router 1 itu akan mempromosikan network ke router 2. Jadi, kita konfigurasinya itu nanti di router 1 aja. Nanti dia secara otomatis akan menambahkan jalur yang belum ada. Nah, misal dari PC 1 ke PC 2, lah si router 2 kan udah punya IP yang 10.0, tapi belum punya yang 192 sama 10.0. Nah, berarti router 1 akan mempromosikan IP tersebut agar router 2 otomatis menambahkan jalurnya. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, di sini saya juga akan menerangkan bahwa dynamic routing itu ada beberapa protokol. Yang pertama itu di sini ada protokol RIP, terus ada juga protokol EIGRP, terus ada juga OSPF, terus ada juga BGP. Nah, khusus untuk video kali ini saya akan membahas yang EIGRP. Nah, untuk RIP itu jarang digunakan, sedangkan untuk EIGRP itu digunakan ketika router Cisco mau bertemu dengan router Cisco. Nah, kalau OSPF itu open standard, jadi ketika router Cisco mau bertemu dengan selain router Cisco itu menggunakannya OSPF. Nah, untuk BGP open itu hampir sama dengan OSPF, yaitu open standard. Nah, di sini kita akan belajar yang EIGRP terlebih dahulu. Kita bisa singkirin dulu ininya, terus kita buka router 1. Di sini kita bisa ketikkan perintah router EIGRP tanda tanya. Nah, di sini itu ada autonomous system number atau angka yang bisa kita pilih untuk acak. Di sini itu kita pilih 10. Terus kita masukkan networknya. Network 10.10.10.0. Terus network 192.168.10.0. Nah, habis itu kita juga lakukan hal yang sama di router 2. Tadi itu perintahnya router EIGRP 10, terus network 10.10.10.0. Nah, di sini ada tulisan is up, yang berarti dia itu udah udah otomatis aktif. Terus di sini kita bisa do show IP EIGRP neighbor. Nah, di sini itu ada IP neighbor. Nah, tetangga dari 10.2 itu kan 10.1 nih. Maka otomatis IP neighbor-nya akan terdaftar. Nah, terus untuk IP yang belum terdaftar sendiri itu kita bisa masukkan secara manual network 192.168.20.0. Nah, terus kita kembali ke router 1 lagi. Ini kita enter aja. Terus kita do show EIGRP neighbor atau bisa disingkat NIC aja. Oh, nggak bisa ternyata. Neighbor. Oh ya, ini kurang tulisan IP, do show IP EIGRP. Nah, di sini karena kita ada di router 1, jadi tetangga dari router 1 itu kan router 2 yang IP-nya itu 10.2. Nah, ini juga otomatis ada di sini. Terus kita bisa do show IP root. Nah, di do show IP root itu di bagian paling bawah itu ada D. Nah, D di sini itu melambangkan EIGRP. Bisa dilihat di sini itu untuk yang D itu dia melambangkan EIGRP. Nah, di sini saya akan mengirim paket dari PC 1 ke PC 2. Apakah sudah berhasil atau belum? Kita coba kirim paket dari sini ke sini. Nah, ini kalau failed bisa dicoba lagi seperti biasa. Nah, ini dia udah successful. Terus kita lanjut untuk konfigurasi yang 3 router. Di sini saya akan menambahkan 1 router dan 1 PC lagi. Untuk video mungkin akan saya percepat. Oh ya, untuk jenis routernya itu di sini kita menggunakan router yang 2911. Nah, kalau udah ditambahkan untuk topologi 3 routernya, kita lanjut untuk menyambungkan dari router 2 ke router 3. Kita buka router 2-nya. Ini bisa kita exit aja. Terus kita masuk ke interface yang menuju ke router 3, yaitu 0/2, interface gig 0/2. Terus di sini kita masukkan IP address 20.20.20.1, terus subnet mask, terus no shutdown. Kemudian kita lanjut ke router 3, ke CLI, ini no, terus N, oh ini N, terus conf, ini conf T. Nah, kalau udah kita masuk ke interface yang menuju ke router 2. Di sini interface yang menuju ke router 2 itu 0/0, interface gig 0/0. Terus masukin IP-nya, IP address 20.20.20.2, terus 255.0, terus no shutdown.
Kita lihat apakah udah hijau. Nah, ini dia sudah hijau, berarti kita tinggal menyambungkan ke yang gig 0/1. Ini kita ke interface gig 0/1 yang mengarah ke PC. Terus kita masukkan IP address 192.168.30.1. Terus subnet mask, no shutdown. Nah, kita lihat apakah udah hijau. Nah, ini juga udah hijau. Terus di sini kita masukkan IP untuk PC 3-nya ke bagian desktop, terus IP configuration. Ini di bagian IP kita masukkan IP-nya 192.168.30.2. Terus ini untuk gateway-nya itu 30.1. Nah, kalau di static routing kan kita konfigurasinya satu persatu. Tetapi kalau di dynamic routing kita hanya perlu melakukan 2 konfigurasi saja, yaitu di router baru dan router 2. Atau router yang terhubung ke router baru. Jadi di sini itu yang akan kita konfigurasi itu router 2 sama router 3 aja. Di sini kita ke router 3. Kita bisa exit dulu. Terus root EIGRP10. Terus masukin networknya 20.20.20.0. Terus masukin lagi. Oh ya, untuk network itu bisa disingkat jadi net aja. 192.168.30.0. Nah, jadi maksud dari kita memasukkan network ini itu artinya kita akan mempromosikan network 20.0 sama 30.0 ke si router 1. Kita akan mempromosikan IP ini dan IP ini ke sini. Jadi router 1 itu nggak perlu menambahkan secara statik atau secara mandiri. Terus kita ke router 2. Di sini kita exit dulu. Terus root EIGRP10. Nah, di sini kita masukkan networknya 20.0. Terus net 192.168.30.0. Terus to show IP route. Nah, di sini bisa dilihat ada yang D, di mana yang D itu IP dari router 3 yang 30.0. Nah, di sini saya akan coba kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Dari sini ke sini. Nah, ini kalau fail bisa dilakukan lagi. Nah, ini udah successful. Terus kita ke router 1. Ini bisa kita exit dulu. Terus to show IP route. Nah, di sini juga otomatis udah ada yang D atau yang 30.1. Nah, kita coba nih dari PC 1 ke PC 3. Nah, dia juga udah successful. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi menggunakan VLAN. Di sini saya akan menambahkan switch dan 2 PC. Nah, di sini saya sudah selesai untuk menambahkan switch dan 2 PC-nya. Nah, di topologi VLAN di topologi itu ada VLAN 10, di VLAN 10 itu ada PC 4, dan di VLAN 20 itu ada PC 5. Di sini kita ke switch untuk memasukkan VLAN-VLAN-nya. Kita ke CLI and conf VLAN 10, terus VLAN 20. Terus kita masukkan interface yang akan dimasukkan ke VLAN. Pertama kita mau masukin untuk VLAN 10. Untuk VLAN 10 itu dia lewatnya interface 0/2. Jadi interface FA 0/2. Terus di sini kita masukin perintah switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Nah, kalau udah kita ke interface FA 0/3, terus switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Nah, kalau udah kita bisa cek to show VLAN brief. Nah, ini udah ada yang VLAN 10 itu 0/2, VLAN 20 0/3. Terus di sini kita masuk ke interface FA 0/1 atau yang mengarah ke router 3. Interface FA 0/1. Terus di sini kita switch port mode terang untuk menerangkan mereka. Switch port mode terang. Nah, kalau udah kita ke router 3. Kita exit dulu. Terus di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke switch. Di sini interface yang mengarah ke switch dia itu lewatnya 0/2. Jadi dia interface gig 0/2. Di sini kita masukin IP at 30.30.30.1.255.255.255.0. Terus no shutdown. Nah, ini bisa dilihat jaringannya udah berubah jadi warna hijau.
Terus kita ke sub interface-nya yaitu titik 10 dan titik 20 atau yang mengarah ke VLAN. Di sini kita ke interface gig 0/2 titik 10 encapsulation. Oh bentar. Encapsulation .1q 10. Terus kita masukkan IP at 192.168.1.255.255.255.0 terus no shutdown. Terus kita exit, terus masuk ke yang titik 20 interface FA 0/2 titik 20 encapsulation .1q 20. Oh ya, ini ternyata saya ada salah dari pengetikan interface-nya. Jadi untuk interface-nya itu lupa, ternyata interface-nya itu pakai gig ya. Interface gig. Kemudian baru encapsulation .1q 20. Habis itu kita masukin IP-nya. IP at 192.168.50.1.255.255.0 terus no shutdown. No shutdown. Habis itu kita exit, terus kita pasang IP di PC 4 dan PC 5. Kita buka PC 4, ke bagian desktop, IP configuration. Di sini kita kasih IP 192.168.40.2. Terus untuk gateway-nya itu 40.1. Kita salin aja di sini. Aduh, 40.1. Terus untuk yang PC 5 itu 50.2. Desktop, IP configuration 192.168.50.2. Terus ini saya salin, terus tempel di sini 50.1 untuk gateway-nya. Nah, habis itu kita akan coba kirim paket dari PC 4 ke PC 5. Kita kirim paket dari sini ke sini. Nah, ini kalau pertama itu dia seperti biasa failed dulu, terus kita kirim lagi. Nah, ini udah successful. Terus kita coba, ini kita delete dulu. Terus kita coba kirim paket dari 3 ke 4. Dari 3 ke 4. Nah, ini juga udah successful. Terus saya juga coba dari 3 ke 5. Dari 3 ke 5. Nah, ini juga udah successful. Nah, tapi biasanya kalau dari PC 1 dan PC 2 ke PC 4 itu ke PC 4 atau 5 itu belum bisa karena kita belum mengkonfigurasi dynamic routing-nya. Nah, kita coba nih dari 1 ke 4. Nah, ini dia. Nah, ini dia itu tetap failed. Jadi agar tidak fail kita harus melakukan konfigurasi dynamic routing-nya. Nah, caranya kita ke router 3 dulu. Terus di router 3 ini kita root EIGRP 10. Terus masukin network 192.168.40.0. Terus masukin lagi 192.168.50.0. Terus yang terakhir yang dari switch-nya 30.30.30.0. Kemudian to show IP root. Ini bisa kita spasi. Nah, ini udah ada yang 40.0 sama 50.0. Terus kita juga bisa cek di router 1. And conft to show IP root. Nah, ini juga dia udah ada yang 40.0 dan 50.0. Terus kita coba kirim paket nih. Saya mau kirim paket dari 1 sampai 5, dari PC 1 ke PC 5. Nah, ini dia hasilnya successful. Terus dari PC 4 ke PC dari PC 2 ke PC 4, PC 2 ke PC 4. Nah, ini juga udah successful. Terus dari PC 2 ke PC 5. PC 2 ke PC 5. Nah, ini juga udah successful. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota.